Ya, halo semuanya. Berkaitan dengan ini ya, kemarin kita ada beberapa kendala nih ketika kita online, entah yang wifi-nya tidak support, kemudian mungkin ada beberapa yang ketinggalan, dan kemudian interaksi kita yang kurang maksimal. Maka ini saya double nih ya materinya lewat pembelajaran secara audio juga. Oke, kita review sedikit di perilaku organisasi yang ketiga. Kita ngomongin sikap, kepuasan kerja, emosi, suasana hati. Bahan kajiannya seperti itu. Kemudian ini sikap ini terdiri dari tiga dari tiga ini ya, tiga variabel yang dimunculkan seperti itu, kognitif, afektif, dan perilaku. Jadi ketika misalnya ada yang bilang kalau misalnya perilaku itu harusnya sinkron dengan sikap, itu memang wajib karena sikap ini adalah perilaku ini merupakan kemunculan atau yang terlihat nih dari sebuah sikap. Karena sikap ini adalah pernyataan-pernyataan evaluatif maupun bentuknya positif atau negatif untuk sebuah orang, objek, atau sebuah peristiwa. Nah, ini ya, jadi sikap itu tidak sama dengan perilaku karena perilaku itu cuma sebagian kecil saja yang dimunculkan oleh sikap. Tapi penilaian-penilaiannya ya didorong atau didasari dengan afektif tadi dan satu komponen lagi apa tadi namanya. Seperti itu. Afektif dan kognitif seperti itu ya. Nah, kemudian perilaku ini ada yang namanya disonansi kognitif atau ketidakcocokan nih antara kedua sikap atau perilaku dan sikap. Jadi kayak misal antara sikap dengan perilaku tidak sama ketika kita memiliki sikap yang negatif tapi ternyata kita berperilaku yang sebaliknya, kita mendukung atau segala macamnya. Kemudian disonansi ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ada elemen pendorong, kemudian tingkat pengaruh kepercayaan dan imbalan. Jadi pastikan ketika kita akan melakukan sebuah sikap ini kan yang menentukan sebuah sikap ini mungkin perilaku yang muncul itu tidak sama dengan sikap yang kita ambil. Nah, seringkali disonansi ini dipengaruhi oleh pendorong, tingkat perilaku kepercayaan dan imbalan. Misalnya nih, kalau ada kemarin kan saya mencontohkan demo yang kemudian ada bakar-bakaran dan segala macamnya. Nah, siapa tahu eh, sikap dan perilaku ini misal sebenarnya tuh dia eh, biasa-biasa aja nih sama UU yang sudah Omnibus Law yang sudah ditetapkan, tapi ternyata ada orang yang memberikan imbalan untuk melakukan perilaku-perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan sikap yang ia miliki, seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu faktor disonansi yang terjadi. Nah, kemudian dalam riset hubungan sikap dan perilaku ini terdapat beberapa moderator yang terprediksi ya, itu adalah korespondensi perilaku, aksesibilitas, tekanan sosial, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Nah, kemudian nih di sikap kerja, kita bakalan juga mempelajari yang namanya kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen organisasi, dan dukungan organisasi yang dirasakan. Nah, definisi dari kepuasan kerja ini seperti berikut. Kemudian ada karakteristiknya yang menjelaskan bahwa sebenarnya kepuasan kerja itu bisa dinilai dari jenis pekerjaan itu sendiri, gaji atau pendapatan, promosi atau kenaikan jabatan, pengawasan rekan kerja dan atasan, kemudian keseluruhan atau organisasinya itu sendiri. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di kepuasan kerja di Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, angka-angka yang muncul ini di kepuasan karyawan yang dilakukan survei oleh Job Planet. Mungkin kalau misalnya teman-teman nih ya, pengen banget tahu, kepuasan kerja di dalam sebuah, biar datanya kepakai bisa bikin infografis gini ketika kita skripsi nanti kita ambil kepuasan karyawan di Indonesia. Nah, teman-teman nyebar nih berapa ratus, kuesioner yang bisa dilakukan secara online dan segala macamnya, nanti berdasarkan kelompok usia atau generasi. Wah, itu bagus sekali nih ya untuk dijadikan, apa namanya, sebuah pembelajaran. Jadi teman-teman bisa nih punya support data yang sesuai seperti ini. Nah, kemudian kepuasan kerja di Indonesia ini seperti yang tadi ini sebenarnya kesimpulan aja, di mana temuannya karyawan fresh graduate dan karyawan senior itu biasanya paling merasa puas dengan pekerjaan mereka. Karena kalau fresh graduate itu karena oke lah disyukuri dulu kita masih punya
apa namanya, ini pekerjaan pertama, kemudian kita harus pembelajaran dan segala macamnya. Nah, karyawan senior pun ketika sudah kehabisan waktu di dalam organisasi atau umurnya sudah tidak muda lagi, kemudian dia sudah mendapatkan tunjangan-tunjangan yang berlipat ganda atau kenaikan jabatan dan segala macamnya. Nah, ini kan mereka merasakan kepuasan terhadap pekerjaan mereka, kemudian terhadap tunjangan-tunjangan yang diterima dan keadaan organisasi mereka sudah bisa menerima. Nah, ada yang tidak, apa namanya, sangat tidak puas itu tadi yang di generasi pertengahan gitu ya, di mana usia 26 sampai 35 tahun ini memiliki tingkat kepuasan paling rendah. Karena apa? Karena mungkin banyak banget nih ya, di umur-umur segitu masih produktif, kemudian merasa tidak dihargai oleh organisasinya atau segala macamnya. Jadi kayak, mmm, apa ya, lebih ke, ritme atau bagaimana kita memandang sebuah, pekerjaan itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya respon dari kepuasan kerja terhadap kinerjanya, jadi apa yang dimunculkan di dalam kinerja, kalau misalnya di sini kuadrannya, kuadran pertama itu adalah yang aspirasi. Ini di mana dia itu bersifat aktif dan konstruktif. Dia membangun, tapi dia sangat aktif, maka dia mengeluarkan aspirasinya. Tapi ketika misal nih seorang karyawan, dia aktif, tapi dia punya sifat yang destruktif atau tidak membangun karena tidak merasa cocok dengan organisasinya, nilai-nilai organisasi tidak sesuai atau tidak mendukung, perkembangan, apa namanya, ilmunya, maka dia akan memilih keluar. Nah, kemudian pada kuadrannya selanjutnya, ini ada yang namanya apa namanya, tindakan pasif yang dilakukan, tapi bentuknya destruktif atau tidak membangun. Jadi pengabaian, jadi kayak, "Ya udahlah terserah aku lah mau ngapain." Nah, hal-hal seperti itu. Jadi dia udah paling pasif, nggak ngelakuin apapun, tapi dia juga destruktif. Kemudian kalau misalnya dia tipenya pasif, tapi dia merasa ingin membangun organisasi, maka yang dimunculkan adalah kesetiaan. Walaupun tidak muncul, tapi ini bentuknya sikap gitu ya. Walaupun perilakunya mungkin akan mengikuti berbagai macam keadaan di sikap itu sendiri. Nah, selanjutnya kita tadi juga mempelajari namanya Organizational Citizen Behavior, di mana OCB ini merupakan individu yang bersifat sukarela. Jadi kalau misalnya kita merasa sangat engage atau kita merasa sangat terikat nih dengan organisasi, tapi secara batin itu ya, secara batin merasa bahwa organisasi ini sangat bisa mendukung apa namanya pengembangan personalnya, maka dia merasa perlu melakukan kegiatan sukarela secara tidak langsung dan tidak ada imbalan sebenarnya secara formal, tapi akan meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh organisasi sebenarnya ya, di mana organisasi itu tidak melakukan reward-reward yang bersifat formal, tapi perilaku yang muncul di dalam, karyawannya itu saling membantu, kemudian bersifat sukarela, dan bahkan meningkatkan efektivitas fungsi organisasi itu sendiri. Nah, memunculkan pekerja yang puas seharusnya kan terlihat mereka berbicara positif mengenai organisasi, kemudian membantu orang lain secara sukarela gitu ya, dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya. Jadi karena mereka tuh ingin membalas pengalaman positif yang pernah dilakukan organisasinya kepada mereka karena telah mengembangkannya. Nah, jadi ketika ada beberapa orang-orang mungkin yang teman-teman lihat di luar sana yang merasa sangat berenergi ya untuk terus berkarya gitu, berarti dia sudah masuk pada, pola atau sudah tercipta nih perilakunya individu sebagai organizational citizen behavior itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan, di mana kalau misalnya kepuasan kerja ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena kepuasan kerja bagi orang-orang yang berhadapan langsung dengan pelanggan ini kan kayak misal kita puas terhadap kerja kita, maka apa namanya kita cuma dapat positif vibe nih ketika kita berangkat kerja, oh aku bahagia, aku senang dan segala macamnya, ya kan? Nah kemudian karena puas itu sendiri, maka dia kan juga berusaha untuk wah, kalau misalnya perusahaan saya ini tidak bisa, menangani pelanggan dengan baik, maka saya akan berkurang nih kepuasan kerjanya. Maka dia akan memperbaiki kinerjanya sehingga kepuasan pelanggan secara tidak langsung ini tercipta.
Nah, kemudian kalau misalnya ngomongin kepuasan kerja dan absen, jadi kepuasan kerja ini kan memiliki hubungan negatif dengan absen. Jadi kalau kepuasan kerjanya naik, absennya turun. Tapi kalau absennya naik, berarti ada kepuasan kerja yang patut dipertanyakan. Apakah, nah gitu kan, apakah dia nggak puas nih dalam bekerja sehingga dia lebih sering absen atau tidak masuk ke dalam tidak masuk dalam apa namanya, sering tidak melibatkan diri dalam pekerjaan seperti itu. Jadi absen ini diprediksi akan meningkat jika kepuasan kerjanya menurun. Nah, kemudian hubungan kepuasan kerja dan perputaran kerja atau biasanya kita dengar nih, kalau saya sering pakai bahasa turnover atau pergantian pemain di dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah, cuman di sini sifatnya turnover itu bisa resign atau bisa pokoknya berganti aja lah ya, apa namanya, pegawainya. Nah, di sini semakin tinggi kepuasan kerja, maka turnover yang terjadi dalam organisasi ini menurun. Karena apa? Karena sifatnya teman-teman bisa lihat nih tadi di hubungan atau respon karyawan terhadap kinerja, di mana respon tersebut ini, menentukan bahwa kalau misalnya tadi dia ada di pasif, kemudian dia, di kuadran konstruktif, maka dia akan terdengar nih aspirasinya, dia menyampaikan aspirasi. Nah, kemudian ketika aspirasi ini didengar, maka itu akan menciptakan kepuasan kerja, kita merasa kayak dihargai nih sama organisasi, "Oh ternyata aspirasi saya, apa namanya, mendukung organisasi, bergeraknya organisasi, dan organisasi mau menerima, apa namanya, eee, pendapat-pendapat yang mungkin seringkali tidak terpikirkan oleh organisasi. Nah, di sana bakalan menciptakan yang namanya kepuasan kan. Nah, di sana ketika udah puas, maka, kita akan, "Wah, aku sudah dihargai kok di organisasi ini, maka aku akan mencoba untuk bertahan di dalam organisasi ini untuk mengembangkan lebih baik." Nah, kalau misalnya semakin rendah kepuasan kerja, maka kan turnover itu akan meninggi ya. Nah, di sini karena dia masuk pada kuadran tadi yang berkaitan dengan kinerja. Dia aktif tapi dia destruktif, di mana dia akan memilih untuk keluar. Maka ketika dia memilih untuk keluar, ini turnover kan harus digantikan gitu ya, apa namanya, pegawai yang keluar ini harus digantikan dengan pegawai yang baru, maka dia akan menjelaskan bahwa turnover ini terjadi kenaikan seperti itu karena adanya keluar masuk pekerja di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Nah, ini. Jadi ternyata penyimpangan di tempat kerja itu ada banyak gitu ya aksi negatifnya. Jadi kayak nggak cinta sama lingkungannya, merusak tempat kerja, kemudian menggunakan persediaan kerja untuk kebutuhan pribadi dan lain-lain. Jadi misal tindak aksi negatif ini termasuk korupsi gitu ya. Nah, maka mungkin kalau misalnya teman-teman nanya nih, di Indonesia kenapa sih nggak selesai-selesai nih korupsinya atau aksi negatif di dalam, tempat kerja? Ini termasuk penyimpangan gitu ya, karena menggunakan, persediaan kerja untuk kepentingan pribadi dan lain-lain, merusak destruktif dan lain-lain segala macamnya. Nah, mungkin itu para, pejabat di sana yang melakukan hal tersebut itu mendapatkan proses di mana dia merasa tidak puas dalam bekerja. Nah, apakah itu benar? Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa ya jadi masukan ketika teman-teman pengen mempelajari sumber daya manusia jauh lebih dalam. Bisa dicari ini menurut Robin nih ya yang sudah muncul. Tapi silakan diperjelas aksi negatif apa saja yang mungkin muncul ketika kita apa namanya merasa tidak puas dalam bekerja. Nah, selanjutnya ini kemarin yang sempat terhenti itu ya terkait dengan afeksi. Jadi, afeksi ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan perasaan yang dialami seseorang yang meliputi emosi dan suasana hati. Jadi, afeksi ini terbentuk dari emosi dan suasana hati gitu ya. Nah, kalau perasaan intens yang diarahkan kepada sesuatu atau seseorang itu sifatnya emosi. Jadi terlihat sangat nyata gitu ya. Tapi kalau suasana hati ini perasaan yang cenderung kurang intens. Jadi tidak terlalu muncul atau tidak terlalu nampak, tapi terasa gitu ya. Nah, seringkali ini tidak berkaitan dengan stimulus konteks yang sama. Oke, nanti kita akan lihat di tabel, ada yang menjelaskan jauh lebih spesifik terkait tentang emosi dan suasana hati.
Nah, ini emosi, ini disebabkan oleh peristiwa yang spesifik, kemudian singkat durasinya. Ketiga, bentuk perilakunya spesifik dan banyak. Misal ada amarah, takut, kesedihan, bahagia, jijik, terkejut, kemudian kita menangis dan segala macamnya itu emosi. Kemudian diikuti ekspresi yang jelas. Yaitu ya yang saya bilang muncul atau nampak di dalam raut. Kemudian berorientasi pada tindakan. Jadi apa ya kayak Kayak ya udah kelihatan aja kalau misalnya kita emosi, kita menangis, ya kita kita kecewa ya, kemudian kita menangis keluar air mata, maka itu bisa sangat, dilihat nih ekspresi yang jelas, kemudian ada tindakannya yaitu menangis, kemudian disebabkan oleh peristiwa yang spesifik. Kan nggak mungkin kan tiba-tiba kita tidak terjadi apapun kemudian kita menangis. Wah, itu kan berbahaya. Nah, misal menangis kecewa. Kecewa itu kan spesifik nih ya. Misal dikecewakan sama pacarnya. Waduh, ya. Atau dikecewakan dengan adik yang apa namanya kita udah bikin materi panjang-panjang, kemudian udah bikin presentasi bagus-bagus, kemudian cuma dipencet apa namanya? Kontrol A, del selesai gitu kan kayak wah spesifik banget emosi nih kecewa. Nah, akhirnya menangis lah kita di sana. Nah, itu bentuknya emosi. Nah, terlepas untuk menggambarkan suasana hati, ini kalau dalam bahasa Inggris itu teman-teman masih lebih apa ya, lebih sering menggunakan kata ini adalah mood. Suasana hati itu mood. Jadi penyebab umum dan tidak terlihat jelas gitu ya. Jadi misal nih kayak tadi sudah emosi, udah marah sama adiknya, nangis, itu dan segala macamnya. Nah, mungkin bisa terjadi nih, dalam sehari full itu teman-teman merasakan bahwa suasana hatinya itu jadi nggak enak. Karena pagi-pagi udah nangis gara-gara, apa namanya, presentasinya hilang. Nah, penyebabnya umum dan seringkali tidak jelas gitu kan ya. Jadi walaupun tadi sudah emosi, tapi kan sebenarnya sudah meluap nih setelah kita emosional tadi, merasa emosional. Nah, kemudian dalam sehari itu ternyata semua hal yang berkaitan dengan kehidupan tuh rasanya kok kok jelek semua ya, ya gitu. Nah, jadi ini penyebabnya tuh, seringkali tidak jelas padahal sebenarnya udah emosi, tapi masih berlanjut aja. Jadi kayak semua orang itu salah atau semua yang dilakuin itu jadi salah, kayak gitu. Dan kemudian yang kedua, bertahan lebih lama dari emosi. Nah, kalau emosi kan cuman sakit karena kita melakukan respon kepada, peristiwa tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau emosi itu kalau suasana hati itu lebih ke karena tadi sudah emosi, kemudian berpanjang dan segala macam ya. Jadi kayak bertahan lebih lama atau, nggak cepat berubah gitu. Nah, kemudian umumnya tidak diindikasikan dengan ekspresi yang jelas, kemudian bersifat kognitif atau, eee, hanya pengalaman individu. Jadi tidak tidak sangat berpengaruh atau tidak sangat, apa namanya, terlihat jelas atau merespon orang lain dengan baik dan segala macamnya. Itulah, yang dinamakan kognitif. Nah, kemudian kalau sumber dari emosi dan suasana hati ini ada berbagai macam gitu ya. Sebenarnya sumbernya hampir sama, tapi kalau emosi kan jelas gitu ya ada peristiwanya, tapi kalau suasana hati mungkin, lebih abstrak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat sumber-sumbernya, yang pertama itu adalah cuaca yang baik akan meningkatkan suasana hati. Nah, ini adalah ngomongin tentang efek korelasi ilusi yang pernah dirasakan oleh orang-orang bahwa kalau misalnya kita, apa namanya, dari pagi sampai siang itu hujan, terus hujannya deras, tidak berhenti-berhenti dan segala macam. Nah, itu akan menyebabkan suasana hati kita seringkali, bilangnya, "Aduh gloomy banget nih," itu kayak, "Aduh kok rasanya kok, apa ya, murung." Karena apa? Karena hujan terus, enggak cerah, enggak ceria. Nah, ini efek dari korelasi ilusi. Padahal sebenarnya apa namanya, mau hujan, mau nggak hujan, ya tetap aja, apa namanya, ya gitu aja sih, sebenarnya nggak ada efek yang terlalu signifikan gitu ya. Apalagi misal kalau hujan, hujan kita harus berangkat ke kantor, kemudian habis berangkat ke kantor ternyata di kantor pun kita bisa pakai payung, kita nggak kehujanan juga, nggak basah, dan segala macamnya. Nah, itu kan sebenarnya nggak ada efeknya gitu ya. Tapi suasana hati seringkali terjadi efek korelasi ilusi itu.
Nah, kemudian yang kedua sumbernya adalah stres yang menumpuk, yang menyebabkan kerusakan suasana hati dan mencuatkan emosi. Ya, ini hati-hati ya, jangan sampai stres ya, karena stres itu enggak enak. Nah, kemudian aktivitas sosial yang positif, ini akan memberikan efek baik pada suasana hati dan emosi. Itulah seringkali misal nih kalau kita dengar-dengar pengajian nih ya, maka bagaimana sih cara menaikkan emosi suasana hati dengan baik? Lakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi itu akan kembali ke kita lagi efeknya itu positive vibes itu ya. Jadi ngerasa bahwa wah aku sudah berguna untuk orang lain. Nah, memunculkan memunculkan hal-hal yang seperti itu yang maka akan meningkatkan suasana hati dan emosi. Kemudian, menjaga pola tidur. Karena pola tidur yang buruk ini akan mempengaruhi kinerja tubuh, sehingga akan menimbulkan kelan. Kalau capek, kita akan tetap tersulut emosinya nih ya. Jadi emosinya, entah suasana hatinya. Jadi bayangin aja misal kita sehari cuma tidur 2 jam. Besok kita udah UTS. Belum belajar, belum ngapa-ngapain, tapi kita cuma tidur 2 jam. Nah, bayangin aja rasanya seperti apa. Itu kan karena capek, kitanya sebel, kitanya masih ada berbagai macam tanggungan. Nah, itu maka kita harus pinter-pinter nih cara mengolah atau pola tidur yang baik gitu. Mungkin ada beberapa orang yang terbiasa untuk melakukan apa ya, ini kalau misalnya teman-teman mau searching ada night owl di mana apa namanya, orang-orang itu terbiasa beraktivitas di malam hari sehingga di siang hari itu dia cenderung kinerjanya menurun. Tapi kebalikan, ketika ada, apa namanya, light person atau orang yang, hidup di apa ya, hidup di siang hari, maka kinerjanya itu akan meningkat di siang hari. Maka kita harus tahu nih pola tidur mana yang terbaik yang bisa memunculkan kinerja terbaik kita. Nah, kemudian, melakukan olahraga. Jadi, kalau misalnya teman-teman bilang ada mensana in corpore sano, kalau masih ingat dulu waktu SD kita sering banget dikasih dogma-dogma atau dikasih pemahaman terkait bahwa kalau tubuhmu sehat, maka kamu akan, apa namanya, hatinya juga sehat gitu kan ya. Nah, ternyata di sini memang menjelaskan bahwa olahraga ini akan memberikan pengaruh positif pada emosi dan suasana hati. Jadi enggak marah, enggak cepat marah gitu ya. Karena kalau olahraga metabolisme kita baik. Kalau metabolisme kita baik, badan tuh terasa enak. Jadi kalau badan enak, mau ngapa-ngapain, suasana hati enak, emosi juga stabil. Bayangin aja kita nggak pernah olahraga, kemudian kita rasa badan tuh capek, sakit, dan segala macamnya. Karena racun-racun yang menumpuk lah, sehingga emosi dan suasana hati ini seringkali tidak bisa kontrol, karena badannya udah nggak enak. Gimana mau memberikan atau memancarkan sesuatu yang lebih positif gitu ke orang lain. Nah, kemudian umur nih ya, ini umur jadi kalau misalnya anak muda ini kan cenderung menggebu-gebu, mudah tersulut dan segala macamnya. Tapi itu memang menjadi sebuah apa namanya pembelajaran gitu ya, di mana seiring bertambahnya usia, kita ini akan semakin sedikit mengalami emosi emosi negatif yang menyerang. Jadi makanya kan kok sing seneng demo itu anak muda gitu ya, bukan bapak-bapak yang umur 40 tahunan kemudian ikut lempar-lempar di itu dan segala macamnya, nggak akan ada. Bentuk support-nya berbeda gitu. Karena apa? Karena emosi negatif yang menyerang gitu, jauh lebih rendah dibandingkan, kita nih ya yang masih dalam masa produktif. Seringkali tersulut emosinya lebih cepat. Karena apa? Karena mungkin entah pola pikirnya belum panjang atau entah, apa namanya, keadaan-keadaan yang apa namanya, di-setting untuk demikian. Tapi ini juga, apa namanya, sebuah pembelajaran yang baik ya, di mana kalau umur bertambah, maka emosi negatif yang menyerang itu juga akan berkurang. Kemudian jenis kelamin wanita nih. Nah, ternyata jenis kelamin itu juga memberikan ini ya, memberikan apa namanya, pengaruh yang besar terhadap emosi atau suasana hati karena mungkin kalau cewek nih ya, sekaligus pembenaran nih ya dari saya karena saya juga cewek gitu, karena hormonal. Karena kita nggak bisa ngatur hormon yang terjadi, pergerakan hormon yang terjadi di dalam, tubuh kita gitu. Kalau misalnya teman-teman pasti sering baca caption-caption di memes di Instagram gitu kalau misalnya dibilang, cewek itu mood swingers banget lah dan segala macamnya. Ya, itu karena mungkin ada efek hormonal atau yang kedua adalah karena mungkin stereotype yang biasa menempel gitu ya. Tapi kalau saya lihat nih,
wanita memang diciptakan untuk menjadi lebih ekspresif dan emosional dibandingkan laki-laki, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat dari struktur emosi, ini ada ngomongin pleasant, pleasant tuh seneng gitu ya, kalau unpleasant tuh nggak seneng, terus aktif dan tidak aktif. Nah, hal-hal kayak gini, ini sama nih kuadrannya hampir sama. Kalau ngerasa seneng tapi dia aktif itu nanti excited, elated, happy gitu. Ini berkaitan dengan tindakan-tindakan atau emosi yang mungkin muncul. Kemudian kalau dia aktif tapi dia nggak seneng, itu nanti ada tekanan, tense, nervous, ya gugup gitu ya, stres, kemudian upset atau marah. Nah, kemudian di activation kalau dia nggak aktif nih, tapi dia eh, jadi dia nggak cenderung muncul, tapi dia merasakan feeling yang nggak baik gitu, unpleasant itu nggak suka atau nggak bahagia gitu ya. Dia bakalan sad, sedih, depresi, kemudian fatigue itu kelelahan. Jadi kelelahannya secara emosional gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak aktif tapi dia cenderung seneng, dia bakalan relax. Kan nggak kelihatan nih relax itu kan nggak muncul, nggak bisa kita munculkan dengan baik, tapi kita berasa aja kalau misalnya kita tuh relax gitu ya. Terus calm atau kalem gitu. Nah, hal-hal kayak gini berkaitan dengan struktur emosi, tapi ini nggak usah dihafalin ya, karena sebenarnya teman-teman cukup tahu aja sih bagaimana membedakan emosi atau suasana hati dan bagaimana sih kita nanti ketika kita mempelajari perilaku organisasi, kenapa sih kita butuh tahu yang namanya emosi, kemudian kita butuh tahu yang namanya suasana hati, karena apa? Karena kita bakal men-setting itu nih. Imajinasi kita akan menjadi manajer gitu ya teman-teman. Nah, di mana manajer ini harus punya pandangan bahwa bagaimana mengelola emosi yang baik kita sendiri maupun orang lain, kayak gitu ya. Nah, kalau ini kita ngomongin tentang suasana hati yang sebenarnya kayak eh, hampir sama nih sama kayak tadi struktur suasana emosi, cuman kalau emosi itu kan terlihat gitu ya, kalau di sini suasana hati cukup menjadi hal yang susah dibedakan, cuman terlihat jelas gitu ya. Jadi ada efek efek positif rendah, efek negatif tinggi dan segala macamnya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tadi suasana hati dan emosi gitu ya. Nah, kita perlu tahu nih bahwa di dalam dunia kerja ini ada yang namanya emosi pekerja. Nah, definisinya adalah sebuah situasi di mana seseorang pekerja ini menampilkan emosi yang diinginkan oleh organisasinya selama transaksi interpersonal di tempat kerja. Nah, jadi bentuknya sama gitu ya, tapi bagaimana mengekspresikannya di dalam tempat kerja gitu, karena ada embel-embel apa namanya pekerja gitu ya. Dan kemudian ada yang namanya disonansi emosi. Jadi ketidakkonsistenan antara emosi yang dirasakan dengan emosi yang ditampilkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kalau dulu Lady Gaga pernah ngeluarin lagu Poker Face gitu. Nah, itu termasuk salah satunya adalah disonansiasi emosi di mana inkonsisten nih antara emosi yang dirasakan tapi munculnya adalah misal kita lagi marah, kita lagi emosi gitu ya, pengennya banting meja, tapi ternyata emosi yang muncul tuh senyum, berbahagia. Nah, itu kan juga bingung gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya kemungkinan ini adanya acting permukaan dengan acting mendalam, di mana kalau acting permukaan ini menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan gitu. Jadi karena peraturannya sebenarnya gini, tapi aku harus menyimpannya gitu kan ya. Nah, ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang berhadapan langsung dengan pegawai karena memang secara peraturan kita nggak boleh nih kan marah-marah. Misal kita jadi customer service nih besok, kemudian kita marah-marah sama pelanggan gitu karena pelanggannya marah sama kita. Kita marah balik ya itu nggak boleh. Maka kita di sini harus ada apa namanya melakukan permainan ya disonansi emosi ini dengan acting apa acting permukaan, jadi tidak langsung muncul atau ini respon atas peraturan. Nah, sedangkan acting mendalam ini jadi kayak mencoba untuk memodifikasi, jadi kayak
Ya sebenarnya kita nggak cocok gitu ya, atau kita marah terhadap sesuatu hal. Nah, tapi karena lagi-lagi ada peraturan atau ada hal yang, apa namanya, dipaksakan untuk dimodifikasi. Jadi misal kayak, eee, seringkali kita dihadapkan dengan ini ya, jadi kayak kita nggak cocok nih di dalam organisasi, nggak cocok ketika kita menerima sebuah peraturan. Misal, kalau dulu saya ini pernah merasakan, apa namanya, akting mendalam untuk memodifikasi perasaan di dalam diri ini ketika saya diwajibkan untuk menggunakan, seragam ketika sekolah, itu. Karena kita nggak pernah tahu kan maksudnya, terus kenapa sih sekolah harus, apa namanya, harus, pakai seragam, dan kebetulan waktu itu saya waktu S1 itu seragamnya ngeri gitu ya, kayak seragam orang-orang pabrik gitu, di mana seragam itu ini, apa namanya, bentuknya udah kayak ya orang kerja di pabrik gitu. Jadi kan ngerasa malu gitu ya sebenarnya, bahwa kalau misalnya kita pakai ini tuh juga gimana gitu. Nah, tapi ternyata, karena ini adalah peraturan yang berlaku, maka saya harus memodifikasi perasaan saya untuk menerima. Ya udahlah, masa kita sekolah mau menuntut ilmu tapi malah kita yang ngatur gitu kan, padahal kita yang butuh ilmunya. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin, saya pernah melakukan acting mendalam nih di dalam kehidupan. Mungkin teman-teman juga ngerasa seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam pekerjaan ini ada yang, kita masih bakalan ini ya, ngelewatin tes-tes yang di mana tesnya itu cukup belibet dan segala macamnya, termasuk salah satunya adalah mendeteksi kecerdasan emosional. Nah, di sini, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola atau menunjukkan informasi yang emosional. Nah, jadi, eee kalau misal kita lihat ini model alur dari kecerdasan emosional itu adalah yang pertama hati-hati. Nah, kalau misalnya kita, punya kehati-hatian tinggi, maka kita menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Kemudian, memahami makna emosi di mana kita akan melakukan proses kognitif atau pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengatur emosi dengan stabilitas emosionalnya yang dimiliki. Maka itu terbentuklah jadi kecerdasan emosional. Jadi teman-teman ini sebenarnya, cukup ini ya, cukup apa ya, tricky untuk mengetahui kecerdasan emosional kita seberapa, kayak gitu. Jadi nanti kita lihat nih. Nah, kecerdasan emosi ini ya teman-teman, sebenarnya ada sebuah studi simulasi yang pernah dilakukan, yaitu mahasiswa yang baik dalam mengidentifikasi dan membedakan antara perasaannya sendiri, mampu membuat keputusan investasi yang lebih menguntungkan gitu. Jadi semakin kita pintar untuk mengolah emosi ini, maka akan semakin banyak sebenarnya gitu ya, menurut orang-orang, ketika kita melakukan gimana sih, jadi kayak kita misal semakin positif orangnya, maka kita akan menerima jauh lebih banyak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini memang ada beberapa hal yang, ini ya teman-teman, kayak ada yang nentang, ada yang sepakat gitu ya. Nah, untuk yang sepakat nih ya, ini dilihat dari, kasus-kasusnya. Yang pertama ini adalah daya tarik intuitif, di mana intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Nah, kemudian nih, eee, menjelaskan bahwa kecerdasan emosional ini berperan atas lebih dari 85% kinerja terbaik dalam pimpinan puncak. Nah, jadi ada yang merasa bahwa kecerdasan emosional ini 85% itu, apa namanya, menjadi kecerdasan yang tidak bisa diadopsi oleh orang lain. Walaupun sebenarnya sekolahnya sama, basicnya sama, mungkin secara IQ atau kecerdasan intelijennya itu juga baik, tapi ternyata daya tarik intuitif ini menjelaskan bahwa kecerdasan emosional itu menjadi, 85% gitu ya, pemegang keadaan di dalam sana. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan emosional berdasarkan kriteria yang berarti, di mana
Bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaannya. Misal nih, dalam studi menemukan kecerdasan emosional memprediksi kinerja pekerjanya di pabrik rokok. Nah, studi ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan kecerdasan emosi secara lemah tetapi konsisten berkorelasi dengan kinerja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini memiliki kecerdasan emosional, ini seringkali apa namanya, kemampuan kognitif, kehati-hatian, dan rasionalitas ini muncul dengan baik ketika bekerja. Maka kinerja yang didapatkan walaupun sebenarnya enggak sangat signifikan gitu ya nilainya, tapi tetap menjadi dukungan-dukungan yang baik terhadap kinerja. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Jadi 3 aja ya teman-teman ya kasusnya. Nah, ini dalam sebuah studi, orang-orang yang memiliki kerusakan di area otak mengatur tentang pemrosesan emosi atau bagian namanya kalau dalam bahasa medis itu korteks prefrontal. Ini kalau semakin rendah, maka kecerdasan yang dimunculkan itu juga akan menurun gitu ya teman-teman. Nah, kerusakan ini akan mempengaruhi bahwa kecerdasan emosional ini dipengaruhi oleh genetika yang kemudian akan muncul di dalam kinerja juga. Nah, jadi kecerdasan emosi itu juga apa namanya bisa jadi turunan atau bisa sesuatu yang dipelajari. Nah, kemudian selanjutnya ini kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional yang enggak sepakat bahwa apa namanya kecerdasan emosional ini menjadi peran penting dalam kinerja seseorang gitu ya. Nah, di mana yang pertama, para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat dengan definisi. Nah, jadi ada yang telah memandang kecerdasan emosional ini sebagai ragam ide yang luas dan tidak bisa diukur dengan standar tertentu. Nah, kemudian itu nanti berhubungan ya dengan kecerdasan emosional tidak dapat diukur gitu ya, karena memang ukuran-ukurannya itu sangat random, karena bukan berarti orang yang seperti ini lebih cerdas secara emosi dan segala macamnya, itu tidak ada standar yang baku untuk, pembelajaran seperti itu. Dan kemudian kecerdasan emosional juga menjadi tidak lebih daripada, kepribadian. Nah, tapi ini nanti kita akan bahas juga kepribadian itu di, eee, minggu ini ya, di pertemuan keempat, di mana tiap orang itu kan punya kepribadian yang berbeda-beda. Kita juga nanti akan lihat indikator pembentuk kepribadian dan segala macamnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kecerdasan emosional ini itu tuh seperti kepribadian, jadi nggak ada bedanya. Maka apa namanya, mereka menentang bahwa adanya kecerdasan emosional itu mempengaruhi kinerja di dalam sebuah eh, kerja gitu ya. Nah, ini aplikasinya ketika kita sudah tahu nih tentang emosi tadi, kemudian tentang suasana hati, ini kita bisa mengaplikasikannya lewat perilaku organisasi atau besok kita jadi manajer nih, kita akan mengaplikasikannya saat yang pertama nih, seleksi. Jadi ini menurut ini ya, menurut apa namanya Robbins di mana sepertinya Robbins ini cenderung untuk apa namanya, ada nih yang namanya kecerdasan emosi, jadi teorinya dia dukung gitu ya. Yang pertama karena, seleksi atau pemberi pekerja ini mempertimbangkan kecerdasan emosi dalam perekrutan kerjanya. Nah, karena orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik memberikan interaksi yang baik pula pada pelanggan dan dapat menaikkan pendapatan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Jadi orang-orang yang dalam suasana hati yang baik, emosi yang baik itu akan meningkatkan keahlian memecahkan masalah. Jadi orang yang tenang itu bakalan orang yang selamat paling cepat kayak gitu. Nah, ini sama halnya kayak kita ada di dalam sebuah ini ya kita bertahan hidup atau survival life di hutan dan segala macamnya yang tenang itu yang akan selamat. Atau yang paling gampang nih ya teman-teman yang sudah pasti semua udah pernah berenang gitu ya. Berenang itu satu-satunya hal untuk dilakukan agar selamat atau agar bisa mengapung, agar bisa berenang yang pertama adalah tenang. Tidak takut untuk
melakukan sesuatu. Nah, maka di sana, permainan yang namanya kecerdasan emosi itu mungkin ya, mungkin saya juga salah satu orang yang mendukung bahwa kecerdasan emosional ini menjadi penting di dalam, berinteraksi atau berperilaku atau bahkan kita serap dalam kepribadian kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena apa namanya, dalam pengambilan keputusan ketika kita tenang, ketika kita, apa namanya, tidak mudah tersulut emosinya, suasana hati juga tidak mudah berubah. Nah, ini akan menjadi orang-orang positif yang selalu menyebarkan kepositifan juga. Kemudian ketiga, kreatif. Orang-orang dalam suasana baik ini cenderung kreatif daripada orang-orang yang bersuasana buruk karena kadang kan orang yang suasana hatinya buruk tuh kayak pesimis gitu nggak sih? Yang, ya udahlah gini aja lah, kenapa sih aku harus kayak gini? Nah, hal kayak gitu karena itu apa, ada, struktur emosi yang tidak positif, kemudian suasana hati yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka di situ apa namanya, mempengaruhi kecerdasan emosional kita dalam bertindak. Nah, maka kita jadi nggak kreatif kayak gitu. Kemudian motivasi, di mana suasana hati positif ini menyebabkan orang lebih kreatif, jadinya kita, selalu punya ya itu ya tadi ya, positive vibe itu memang sesuatu yang sangat, kita butuhkan ketika kita bekerja atau kita berada di dalam lingkungan manapun sehingga orang-orang itu bisa melihat kita dengan positif juga gitu. Nah kemudian, dalam pekerjaan kita ini bisa melihat kita bisa menciptakan suasana yang baik sehingga kinerja kita juga akan dilihat baik oleh orang lain dan seterusnya. Maka disinilah muncullah motivasi dalam bekerja atau dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang kelima ini adalah kepemimpinan. Dengan meningkatkan emosi dan mengkaitkan visi misi organisasi, ini akan menghasilkan optimisme dalam bekerja. Jadi misal kita jadi pemimpin nih ya, gimana caranya sih orang-orang biar engage atau pegawai-pegawai itu biar ngerasa bahwa oh aku dihargai, aku tadi berhubungan dengan kepuasan kerja, aku merasa puas nih kerja di dalam apa namanya, organisasi ini karena mengkaitkan visi misi organisasi yang jelas, yang tahu juntrungnya kemana, kemudian dijadikan pelecut-pelecut semangat kepada pegawai-pegawainya. Jadi secara tidak langsung nih, eee, perusahaan mengkaitkan visi misi ini sesuai dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itu akan membuat kita semakin on fire gitu ya, kita mengejar segala sesuatunya. Kemudian negosiasi. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Walaupun kita tidak bisa bilang kecerdasan emosional yang buruk itu akan memenangkan negosiasi, tapi terkadang kita kalau bisa menyembunyikan suasana hati dan kadang kita bisa memunculkan emosi atau suasana negatif ini, kita akan dapat manfaat. Ini sekali-kali gitu ya dari misal ada 7 poin, itu cuma satu poin yang ngomongin tentang negosiasi baik, itu adalah orang yang gampang menolak orang lain kayak gitu. Jadi karena kita lebih apa namanya lebih merasa bahwa oh, aku akan ditolak aku dan segala macamnya, aku akan menyiapkan nih berbagai macam opsi agar kita jadi win-win solution yang baik. Jadi memenangkan negosiasi. Nah, ketika kita memunculkan negatif emosi atau negatif yang bisa dimunculkan, seringkali kita akan dimenangkan di dalam negosiasi karena tidak mudah sepakat nih dengan orang lain. Nah, kemudian ketujuh adalah layanan pelanggan. Ini seperti yang kayak tadi hampir sama dengan kepuasan kerja. Kalau misalnya kita puas, nah emosi ini kan emosi dan suasana hati itu kan juga akan turut mempengaruhi gitu ya. Nah, itu sama keadaannya di mana suasana hati dan emosi ini bisa memberikan apa namanya? Kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan pelanggan. Seperti itu. Kemudian, ini ada ternyata ada 10 ya, banyak sekali. Kemudian ke-8 adalah sikap kerja. Orang-orang yang memiliki suasana kerja yang baik akan memberikan efek baik ketika kita ada di dalam rumah. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sikap kerja yang baik nih di dalam organisasi, ternyata efeknya itu nggak cuma di dalam dunia kerja saja, tapi ketika kita pulang ke rumah, kita sudah memiliki, karena kita kan sudah menerapkan di sikap kerja yang baik, di sana dan segala macamnya, maka efek-efek yang diterima kita itu kan juga akan positif. Ketika kita pulang ke rumah, kita sudah nggak punya nih efek-efek negatif yang ditimbulkan dari sikap kerja yang baik.
gitu. Aneh ya, tapi memang kayak gitu. Jadi gimana pun kita melakukan kebaikan itu akan mengikuti gitu kan ya. Dimana kalau sikap kerja baik di kantor, maka ketika kita pulang ke rumah, efek dari sikap kerja yang baik ini juga akan mengikuti. Nah, kemudian kesembilan adalah perilaku menyimpang di tempat kerja. Orang yang dalam emosi negatif ini lebih sering terlibat apa ya, dalam perilaku menyimpang jangka pendek di kerja ya. Jadi kayak udah males-malesan gitu kan ya sama apa namanya, sama keadaan di rumah atau segala macamnya. Nah, sampai ke kantor ternyata kita tidak bisa melakukan sikap kerja yang baik. Nah, di sini mungkin memunculkan perilaku penyimpangan di tempat kerja. Kemudian ke-10, keselamatan dan cedera di tempat kerja. Ini jelas nih ya, hampir sama dengan perilaku menyimpang di tempat kerja, tapi karena emosi, kemudian suasana hati yang buruk, seringkali bisa menyebabkan kita lalai dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, ketika lalai, kita lupa nih ya, kalau misalnya ada SOP yang berlaku atau hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang harus diterapkan dalam dunia kerja. Nah, kalau suasana hatinya buruk itu kan cenderung lebih cemas gitu ya, sehingga apa namanya bisa juga menyebabkan kita cedera atau segala macam apapun yang berhubungan dengan keselamatan kerja di tempat kerja. Oke, implikasi manajernya ini teman-teman bisa baca sendiri. Nanti jadi ini tolong di-pause kalau misalnya memang teman-teman pengen tahu, tapi setidaknya tadi saya sudah memberikan gambaran-gambaran manajer tentang apa saja yang harus dilakukan. Nah, seringkali kan manajer ada yang nggak paham dan segala macam yang terkait perilaku organisasi. Nah, inilah alasan kenapa semua jurusan atau semua nanti konsentrasi itu akan mempelajari perilaku organisasi. Karena apa? Karena ini adalah sebuah basic utama. Karena kemarin sudah dilanjutkan dari ilmu budaya, kemudian ini di sini kita masukkan lebih jelas di dalam perilaku dalam organisasi yang lebih sempit atau di dunia kerja itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mengetahui bahwa oh ternyata manajer itu punya hal-hal seperti ini yang harus dipahami atau dikondisikan. Nah, kemudian implikasi yang lain ketika nanti kita jadi manajer, ternyata kepuasan kerja itu berpengaruh loh untuk apa namanya kepada kinerja. Nah, teman-teman harus melakukan survei teratur dan segala macamnya. Ada evaluasinya dan beberapa tools yang bisa dilaksanakan. Nah, mungkin untuk tools-tools yang akan dilaksanakan, penilaian seperti apa, itu mungkin akan muncul secara lebih mendetail gitu ya di manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya implikasi manajerialnya adalah menjaga suasana hati dan emosi. Jadi di sini ada tips-tips untuk menjaga emosi dan suasana hati ketika kita dalam dunia kerja. Seperti itu. Terima kasih kurang lebihnya pembelajaran untuk kali ini. Memang cukup panjang ya 47 menit nih. Semoga teman-teman nggak bosan dengerinnya. Kalau misalnya kemarin teman-teman udah ngerasa paham ketika saya menjelaskan di setengah slide awal yang waktu kita Zoom, atau mungkin teman-teman mau dengerin lagi semuanya dari awal, it's okay. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Yang jelas jangan lupa untuk terus intens gitu ya mengikuti pembelajarannya karena eee, belajar itu tidak bisa kami paksakan teman-teman mau belajar, tapi bagaimana teman-teman memaksakan diri untuk terus mau mendengarkan dan mau menambah ilmu untuk belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanpa panjang lebar ya, itu tadi tentang pengenalan dari perilaku organisasi itu sendiri. Menurut teman-teman mudah nggak sih? Atau mungkin sulit? Nah, jadi nih ya, kalau misalnya teman-teman melihat perilaku organisasi mudah, yes, perilaku organisasi ini mudah karena apa? Karena laboratorium yang digunakan dalam perilaku organisasi adalah laboratorium kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita bisa melakukan pengamatan yang terjadi nih ya, sesuai dengan apa namanya konteks atau konsep yang kita miliki, ini bisa diterapkan dalam keadaan sehari-hari. Jadi ketika kita nih belajar perilaku organisasi, mau tidak mau kita juga harus mengembangkan diri kita untuk belajar menjadi lebih baik karena kita sudah tahu teorinya. Kemudian kita juga bisa mempelajari orang lain, ya kan? Karena itu apa ya, karena ketika kita sudah mempelajari orang lain, itu begitu mudah bagaimana kita untuk masuk atau menyelami orang lain dan tidak mudah menyalahkan, seperti itu. That's why perilaku organisasi ini dipelajari dengan mudah. Tapi
Ada loh titik sulitnya ketika kita mempelajari perilaku organisasi. Karena apa? Karena yang pertama, ketika kita mempelajari perilaku organisasi, kita tidak awas, atau kita tidak titen, atau kita sering menggampangkan bahwa teori-teori yang ada ini itu tidak terlalu penting di dalam pengaplikasiannya. Nah, itulah yang membuat pembelajaran perilaku organisasi itu sulit. Jadi teman-teman mau tidak mau itu harus menghafalkan atau memiliki pandangan terkait dengan konseptual yang ada terkait perilaku organisasi ini. Kemudian teman-teman melakukan observasi itu sendiri. Benarkah teori atau konsep yang dimiliki teman-teman ini sesuai dengan keadaannya sehari-hari? Jika tidak, maka ada hal-hal yang perlu dipelajari teman-teman atau ini adalah sebuah gap yang harus dicari. Kenapa sih kok berbeda seperti itu? Bukan untuk membedakan atau meningkatkan titik toleransinya, tapi kita akan apa ya, lebih mengetahui faktor-faktor yang ternyata perilaku organisasi itu complicated gitu. Tidak cuma terjadi dalam satu faktor. Bisa saja ketika sebuah sikap yang dilakukan oleh seseorang ini memiliki 70.000 alasan atau faktor di belakangnya. Nah, itulah yang bikin sulit. Karena apa? Karena kita harus tetap belajar dan kita harus selalu mengupdate ilmu ini. Jadi kalau enggak, ya sudah. Selesai sudah pembahasan terkait tentang perilaku organisasi. Oke? Kira-kira seperti itu pembelajaran terkait dengan perilaku organisasi. Insya Allah kita akan ketemu di 13 pertemuan berikutnya. Jadi persiapkan ya untuk terus mendengarkan suara saya nih di 13 rekaman yang lain. Oke, see you di pertemuan kedua.